Kita semua tahu, pengen banget kan mulai investasi saham? Tapi jujur aja, seringkali langkah pertamanya itu yang paling bikin bingung. Nah, di sini kita akan bedah semuanya, langkah demi langkah. Kita akan mulai dari nol banget sampai Anda benar-benar paham dan siap buat transaksi pertama Anda. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Niatnya udah ada, uangnya mungkin udah disiapin, tapi begitu dengar istilah aneh kayak sekuritas, broker, atau RDI, langsung deh pusing. Rasanya rumit banget. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Justru rasa bingung inilah yang mau kita urai satu persatu sampai tuntas. Oke, biar nggak tersesat, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas soal gerbang utamanya, yaitu akun sekuritas. Lalu, kita cari tahu cara milih broker yang pas. Abis itu, kita timbang-timbang enaknya trading online atau offline. Terus, kita intip cara kerja jual beli saham, dan terakhir, langkah-langkah praktisnya buat buka rekening. Gimana? Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, kita masuk bagian pertama. Akun sekuritas. Anggap aja ini adalah tiket masuk atau kunci buat buka pintu ke dunia pasar modal. Tanpa ini, kita cuma bisa nonton dari luar. Jadi, apa sih sebenarnya broker atau perusahaan sekuritas itu? Gampangnya gini, mereka itu perantara resmi. Anda tuh nggak bisa datang langsung ke gedung Bursa Efek Indonesia terus bilang, "Pak, saya mau beli saham Telkom." Nggak bisa, Anda harus lewat mereka. Mereka lah yang punya lisensi, diawasi OJK, dan punya sistem untuk menjalankan perintah jual atau beli dari kita. Nah, ini poin yang penting banget. Mungkin ada yang khawatir, gimana kalau perusahaannya bangkrut? Duit saya hilang dong. Tenang dulu. Aturan di Indonesia itu canggih. Uang tunai Anda itu nggak akan nyampur sama uang perusahaan sekuritas. Uang Anda akan disimpan di rekening khusus atas nama Anda sendiri yang namanya rekening dana investor atau RDI. Jadi kalaupun terjadi sesuatu sama perusahaannya, uang tunai Anda tetap aman di brankas terpisah itu. Ini benar-benar bikin kita sebagai investor jadi lebih tenang. Oke, kita udah tahu nih kalau kita butuh broker. Masalahnya kalau kita cari di internet, namanya ada puluhan, bahkan ratusan. Terus pilih yang mana? Nah, ini krusial karena milih broker itu ibarat milih partner buat perjalanan panjang investasi Anda. Ini dia beberapa hal yang wajib Anda pertimbangkan. Mulai dari reputasi dan keamanannya, berapa setoran awalnya, fee transaksinya mahal atau murah, risetnya bagus atau enggak, sampai hal sepele tapi penting kayak customer service dan pilihan bank untuk RDI-nya. Yuk kita bedah beberapa yang paling penting. Ada satu istilah yang kedengerannya rumit, tapi sebenarnya simple. MKBD. Nggak usah takut. Anggap aja ini skor kesehatan finansial sebuah broker. Patokannya gampang. Makin gede nilai MKBD-nya, artinya perusahaan itu makin sehat dan kuat modalnya. Jadi, ini salah satu indikator keamanan yang bisa Anda cek. Dan ini yang seru. Investasi saham itu sekarang bukan lagi cuma buat orang kaya. Ada loh sekuritas yang setoran awalnya cuma Rp100.000. Cocok banget buat mahasiswa. Ada juga yang layanannya lebih premium untuk dana yang lebih besar. Intinya, pasar saham itu sekarang sudah terbuka untuk siapa saja. Oke, selanjutnya kita ngomongin soal cara bertransaksi. Ini soal selera dan kenyamanan. Anda mau yang serba canggih lewat aplikasi atau cara yang lebih tradisional lewat telepon? Bedanya kelihatan jelas banget ya. Kalau online, semuanya di ujung jari Anda, lewat aplikasi. Transaksinya real time, detik itu juga, dan pastinya fee-nya lebih murah. Nah kalau yang konvensional, Anda harus telepon broker dulu buat order. Jadi ada perantaranya, dan fee-nya pun lebih mahal. Singkatnya sih, trading online itu ngasih Anda kecepatan, kendali penuh, dan biaya yang lebih rendah. Makanya nggak heran kalau hampir semua investor pemula sekarang pilihnya jalur online. Dan inilah enaknya trading online zaman sekarang. Mau lagi di kafe, di kantor, atau santai di rumah, portofolio investasi Anda itu ada di genggaman. Anda bisa cek, beli, atau jual saham kapan aja, dari mana aja. Fleksibel banget. Oke, sekarang kita masuk ke dapurnya pasar saham. Pernah penasaran nggak gimana sih sebenarnya proses jual beli saham itu terjadi? Yuk kita coba pahami dasarnya. Pertama, ada yang namanya harga bid. Gampangnya, bayangin ini adalah barisan orang yang lagi antri buat membeli saham. Masing-masing pasang harga. Saya mau beli di harga sekian, gitu. Nah, di seberangnya ada barisan lain. Ini namanya harga offer atau ask. Ini adalah barisan para penjual yang juga pasang harga, saya mau jual di harga sekian. Jadi, ada antrean pembeli dan ada antrean penjual. Nah, disinilah pertempurannya terjadi. Coba lihat tabel ini ya. Di sisi bid atau pembeli,
ada yang antri paling depan mau beli di harga 520. Oke, di seberangnya, di sisi offer atau penjual, antrian paling depan maunya jual di 525. Belum ketemu kan? Harganya masih ada jarak. Transaksi itu baru akan terjadi kalau salah satu pihak mengalah. Misalnya, ada pembeli yang udah nggak sabar, terus dia langsung aja beli di harga 525 yang ditawarkan penjual. Klik, transaksi berhasil. Atau sebaliknya, ada penjual yang butuh uang cepat, terus dia turunin harganya ke 520, langsung disambar sama pembeli yang udah antri. Klik. Nah, pertemuan antara bid dan offer inilah yang bikin pasar saham itu bergerak setiap detiknya. Akhirnya, kita sampai di bagian paling praktis. Setelah tahu semua konsepnya, terus gimana cara mulainya secara nyata? Ini dia panduan simpelnya, dari isi formulir sampai Anda siap setor dana. Prosesnya sebenarnya lurus-lurus aja kok. Pertama, tentu pilih dulu sekuritasnya. Kedua, isi formulirnya. Sekarang kebanyakan udah online, jadi gampang. Ketiga, siapin dokumen kayak KTP dan NPWP. Keempat, pilih bank buat RDI-nya. Kelima, setor dana awal sesuai ketentuan. Dan yang terakhir, tada! Akun Anda siap dipakai buat transaksi. Simpel kan? Nggak serumit yang dibayangkan. Oh ya, satu hal lagi, biar nggak bingung. Waktu daftar, itu Anda sebetulnya membuka 2 kantong sekaligus. Kantong pertama itu rekening saham buat nyimpan saham-saham yang Anda beli. Kantong kedua itu RDI buat nyimpan uang tunai Anda. Keduanya terpisah demi keamanan, tapi diurus dalam satu proses pendaftaran yang sama. Dan sebagai penutup, saya mau kutip kata-kata investor legendaris Peter Lynch. Ketahui apa yang Anda miliki dan ketahui mengapa Anda memilikinya. Ingat ya, membuka rekening itu baru langkah awalnya. Perjalanan investasi yang sesungguhnya adalah tentang riset dan punya keyakinan atas apa yang Anda beli. Jadi sekarang bola ada di tangan Anda. Rintangan teknisnya udah kita singkirkan bareng-bareng. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi lebih ke mau mulai dari mana? Coba deh lihat sekeliling Anda. Perusahaan apa yang produknya Anda pakai setiap hari? Mungkin itu bisa jadi titik awal yang menarik untuk analisis pertama Anda. Selamat memulai perjalanan investasi.